Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan Kusratul Ainin, dan saya sendiri Nurul Marja Ulfia yang akan memaparkan materi tentang konseling kelompok dan konseling individu. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu konseling kelompok. Yang pertama yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan suatu proses hubungan internasional antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui mengembangkan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Kemudian yaitu pengertian konseling kelompok menurut aliran behavioristik. Yang pertama yaitu menurut Kaji Kartono. Menurutnya yaitu tingkah laku setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat dilihat. Behavioristik adalah suatu pandangan yang ilmiah mengenai perilaku manusia. Yang selanjutnya yaitu menurut Gerard Corey, yaitu pendekatan behavioral merupakan penerapan dari berbagai macam teknik dan prosedur yang mengakar pada macam-macam teori tentang belajar dan penerapannya sistematis. Prinsip-prinsip belajar yaitu perubahan perilaku ke arah tingkah laku yang positif. Jadi kesimpulannya bahwa teknik behavioral adalah pendekatan yang dilakukan oleh konselor untuk mengatasi atau mengubah arah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu tujuan konseling kelompok. Yang pertama yaitu masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman tersebut, klien saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya yang khas pada setiap fase-fase perkembangannya. Yang ketiga yaitu para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dengan mengarahkan hidupnya sendiri, mulai dari hubungan antara pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompok. Tujuan konseling kelompok yang keempat yaitu para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para klien lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Selanjutnya, yaitu para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama, yang mengandung tuntunan menerima orang lain dan harapan akan diterima oleh orang lain. Selanjutnya, yaitu masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, klien tidak akan merasa terisolasi lagi. Tahapan konseling kelompok yang pertama yaitu pembukaan. Diletakkan dasar sebagai pengembangan hubungan antar pribadi yang baik yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah pada penyelesaian masalah. Hal yang paling pokok yaitu pembukaan awal proses konseling kelompok bila kelompok saling bertemu untuk pertama kali. Mengingat jumlah pertemuan pasti lebih dari satu kali saja, maka pertemuan berikutnya juga memakai satu pembukaan, tetapi caranya itu akan lain dibandingkan dengan pembukaan pada pertemuan yang pertama kalinya. Apabila pertemuan ini untuk pertama kalinya, jadi para konseli disambut oleh konselor, kemudian dilanjutkan oleh konselor yang memperkenalkan dirinya seperti menyebut namanya, umurnya, taraf pendidikannya, dan lamanya berpengalaman di lapangan, serta sedikit menceritakan tentang asal-usulnya. Setelah itu giliranlah seluruh anggota kelompok saling memperkenalkan diri dengan menyebut nama, umur, alamat, kelas, dan program studi, serta mereka dapat menanggapi ungkapan temannya dengan memberikan komentar singkat
yang menunjukkan ungkapan itu telah ditangkap dengan tepat. Karena konselor pada akhir pembukaan sudah memberikan kesempatan untuk berbicara menurut seleranya sendiri-sendiri. Diharapkan para konselor dapat mengatasi rasa ragu-ragu untuk membuka isi hatinya. Sambil seseorang konselor mengungkapkan pikiran dan perasaannya, konselor itu juga menyimak dengan seksama, membantu konselor itu untuk mengungkapkan diri dan menunjukkan pemahamannya serta penghayatannya dengan menggunakan teknik pemutualan atau seperti feedback. Tahapan yang ketiga yaitu penggalian latar belakang masalah. Fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah, karena pada fase kedua, masalah-masalah yang diungkapkan para klien belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah dalam keperluan penjelasan lebih detail dan mendalam. Oleh karena itu, masing-masing konselor dalam fase analisis kasus ini menambahkan ungkapan pikiran dan perasaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konselor. Seperti pada fase penjelasan masalah, para konselor mendengarkan ungkapan yang telah diberikan oleh teman tertentu dengan menanggapi ungkapan tersebut dengan memberikan komentar singkat yang menunjukkan pemahamannya atau mohon penjelasannya lebih lanjut dengan bertanya. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyelesaian masalah. Berdasarkan apa yang telah digali dalam fase analisis kasus atau penjelasan dan penggalian masalah, konselor dan para konseling membahas bagaimana persoalan dapat diatasi. Kelompok konseling selama ini harus ikut berpikir, memandang, dan mempertimbangkan. Namun, peran konselor di institusi pendidikan dan dalam mencari penyelesaian permasalahan pada umumnya lebih besar. Oleh karena itu, para konseling mendengarkan lebih dahulu penjelasannya konselor tentang hal-hal apa yang ditinjau dan diskusikan. Kemudian dimantapkanlah kembali tujuan yang ingin dicapai bersama selaras dengan keadaan ideal yang telah dirumuskan pada fase ketiga. Yang terakhir yaitu proses penutup, bila mana kelompok sudah siap untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama, proses konseling dapat diakhiri dan kelompok dibubarkan pada pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung ditutup untuk dilanjutkan pada lain hari. Apabila proses konseling sudah akan selesai, para konselor mendengarkan ringkasan yang diberikan oleh konselor tentang jalannya proses konseling dan melengkapinya kalau dianggap perlu. Kemudian apabila proses konseling belum selesai dalam waktu untuk pertemuan kali ini sudah habis, konselor meringkas apa yang sudah dibahas bersama, menunjukkan kemajuan apa yang telah dicapai, dan memberikan 1-2 pertanyaan untuk diperkirakan selama hari-hari pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan konseling kelompok. Yang pertama yaitu kelebihan konseling kelompok. Yaitu yang pertama bersifat praktis, yang kedua anggota belajar berlatih perilaku yang baru. Yang ketiga yaitu kelompok dapat digunakan untuk belajar mengekspresi perasaan, perhatian, dan pengalaman. Yang keempat, anggota belajar keterampilan sosial dan belajar hubungan antar pribadi secara lebih mendalam. Yang kelima yaitu mendapat kesempatan diterima dan menerima di dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kelemahannya konseling kelompok. Yang pertama, tidak semua orang cocok dalam kelompok. Yang kedua, perhatian konselor lebih menyebar atau meluas. Yang ketiga, mengalami kesulitan dalam membina kepercayaan. Yang keempat yaitu klien mengharapkan terlalu banyak tuntunan dari kelompok. Kelompok bukan dijadikan sebagai sarana berlatih untuk melakukan perubahan, namun sebagai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang konseling individu. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang pengertian konseling individu. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian konseling individu. Apa sih konseling individu? Konseling individu yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan secara langsung tatap muka, face to face, secara perorangan
dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita oleh konseli atau peserta didik. Nah, konseling individu ini juga dikatakan sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara oleh seorang ahli, yaitu konselor, kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah, yaitu yang disebut klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari konseling individu. Secara umum, tujuan konseling individu yaitu klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, melalui terlaksanakannya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidupnya. Nah, adapun menurut para ahli, yaitu menurut Gibson, Mitchell, dan Basil, ada 8 tujuan dari konseling individu atau konseling perorangan. Yang pertama yaitu tujuan perkembangan, yaitu klien ini dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada klien, yaitu merupakan seperti proses perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada tujuan pencegahan. Dari tujuan pencegahan ini, konselor itu membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan atau yang membuat klien ini lebih buruk. Kemudian yang ketiga ada tujuan perbaikan, yaitu konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan agar tidak terjadi hal-hal yang semakin buruk atau memperlambat perkembangan secara optimal. Selanjutnya tujuan penyelidikan. Nah, dari tujuan ini yaitu menguji keyakinan dari tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba membuat aktivitas baru untuk menjadikan diri menjadi lebih baik dan terampil. Selanjutnya tujuan penguatan. Nah, dari tujuan ini membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan itu sudah baik, sudah benar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan kognitif. Tujuan ini untuk menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Kemudian tujuan fisiologis, yaitu menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat, rapi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang terakhir psikologis, yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Selanjutnya yaitu proses layanan konseling individu. Nah, secara umum proses konseling individu ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap awal konseling, yang kedua tahap pertengahan atau tahap kerja, yang terakhir ada tahap akhir konseling yaitu tahap tindakan. Nah, dalam tahap awal konseling ini ada beberapa proses yang dilakukan, yaitu yang pertama membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Nah, hubungan konseling ini dinamakan bermakna ialah jika klien ini terlibat berdiskusi dengan konselor dengan baik. Nah, hubungan tersebut dinamakan a work relationship, yaitu hubungan yang saling berfungsi, saling bermakna, dan berguna. Nah, keberhasilan proses konseling individu ini amat ditentukan oleh keberhasilan pada awal ini. Selanjutnya yaitu proses memperjelas dan mendefinisikan masalah.
Nah, jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, di mana klien ini telah melibatkan dirinya, berarti kerjasama antara konselor dan klien ini akan dapat mengangkat suatu isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien. Nah, selanjutnya proses membuat penafsiran dan penjajakan. Dalam proses ini, konselor ini berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan pengembangan isu atau masalah. Nah, merencanakan bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu berupa dengan membangkitkan semua potensi klien, memberikan aura-aura positif pada klien, dan proses menentukan berbagai alternatif yang sesuai untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi oleh klien. Yang kedua yaitu tahap pertengahan atau juga dinamakan sebagai tahap kerja. Dari tahap ini ada tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini. Yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh lagi. Nah, dalam penjelajahan ini, konselor berusaha agar klien ini mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan penilaian kembali dengan melibatkan klien. Artinya, masalah itu dinilai secara bersama-sama. Jika klien bersemangat, klien bersedia, berarti dia sudah begitu terlibat dan terbuka oleh konselor. Dan dia akan melihat masalahnya dari perspektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif. Dan mungkin mencari alternatif baru. Selanjutnya, tujuan dari yang kedua dari tahap pertengahan ini ada menjaga agar hubungan konseling ini selalu terpelihara. Nah, hal ini bisa terjadi jika yang pertama klien ini merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara yang sedang dilakukan. Nah, serta menerapkan atau menanamkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi dirinya dan mencegah akan terjadi masalah-masalahnya. Nah, kedua yaitu konselor berupaya lebih kreatif dengan keterampilan secara bervariasi serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan, dan memberikan bantuan. Itu harus ditanamkan pada dirinya sendiri. Dan kreatif konselor dituntut pula untuk membantu klien ini menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk penyusunan rencana bagai penyelesaian masalah yang dihadapi oleh konselor. Tujuan terakhir dari tahap pertengahan ini ada proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Nah, kontrak ini dinegosiasikan agar betul-betul memperlancarkan proses konseling ini. Nah, karena konselor dan klien ini akan selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat apa yang dipikirkannya. Pada tahap pertengahan ini, konselor itu ada beberapa strategi yang perlu digunakan konselor. Yang pertama, mengomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien ini selalu jujur, terbuka, dan menggali lebih dalam masalah yang dihadapi. Karena dalam kondisi ini sudah amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, dan tertantang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Tahap terakhir dari proses pelayanan konseling individu ini ada tahap akhir konseling atau tahap tindakan.
ada beberapa proses dalam tahap ini. Yang pertama, menurunnya kecemasan klien. Ini diketahui setelah konselor menanyakan kecemasan keadaan pada klien. Yang kedua, adanya perubahan perilaku klien yang menjadi lebih baik, lebih maju, sehat, dan dinamis. Selanjutnya, adanya rencana hidup yang lebih tertata untuk masa depannya, yaitu dengan program yang jelas. Dan yang terakhir, adanya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi dirinya, kemudian meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar. Yaitu teknik umum konseling individu. Di sini teknik umum merupakan teknik yang paling lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling. Nah, teknik ini paling dasar digunakan seorang konselor dan harus digunakan dan dikuasai oleh konselor. Ada banyak teknik yang harus dikuasai oleh konselor. Yang pertama yaitu perilaku attending. Perilaku ini dikatakan sebagai penampilan konselor yang menampakkan komponen-komponen perilaku nonverbal, bahasa lisan, dan kontak mata. Karena komponen ini sangat penting, maka dan tidak mudah, maka perlu diperhatikan secara terus-menerus. Yang kedua, ada empati. Empati ini yaitu kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien dan ikut merasakan apa yang dirasakan berupa masalah, pikiran, ataupun itu. Selanjutnya yaitu refleksi, yaitu konselor memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun nonverbal. Selanjutnya yaitu eksplorasi. Teknik ini itu untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Eksplorasi ini memungkinkan klien ini bebas berbicara tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, tertekan, harus plong apa yang disampaikan. Selanjutnya ada teknik menangkap pesan utama. Nah, menangkap pesan ini merupakan teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti yang diungkapkan oleh klien dengan teliti dan mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana kepada kliennya. Kemudian ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini merupakan teknik umum untuk memancing klien agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pikirannya yang dapat digunakan dengan teknik pertanyaan terbuka ini. Pertanyaan terbuka ini yang baik dimulai dengan kata-kata apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, dan dapatkah.